Oke, mari kita lanjut lagi. Oh ya, tadi ini sudah bisa request API ke server Mikrotik atau ke router Mikrotik. Ini sebelum lanjut mungkin lebih baik saya memahami dulu kode apa yang telah saya masukkan. Ini saya kok ngerasa ada sesuatu yang nggak penting, atau maksudnya semua kode ini mungkin ada yang nggak begitu perlu tapi tertuliskan karena ini ngikuti template. Tapi it's okay, kita coba analisis dari awal. Ya, di sini ada URL. URL ini alamat lengkap dari ini ya, apa nih ya? Alamat lengkap dari endpoint yang diakses. Oke, kemudian ini diparsing ke HyperURI. Nah, setelah itu diekstrak host dan portnya. Host itu ini alamat IP ataupun nama domain. Kemudian port ini karena ini nggak ada port khusus, jadi dianggap port 80. Karena ini nanti ya, ini harusnya ada ini ya, ada apa namanya, ada pemilihan ya. Jadi kalau HTTP itu 80, nanti kalau HTTPS itu 443, harusnya gitu ini ya. Oke, tapi mungkin ini saya urus nanti ya, karena saya belum tahu gimana caranya mengekstrak skema dari URI. Skema itu ini ya, HTTP atau HTTPS, atau ya kalau pakai WebSocket itu WS, itulah itu skema. Nah, kenapa kok harus diekstrak hotspotnya? Karena ini mau dibuat stream, TCP stream. Dan TCP stream ini memang dibutuhkan ya, karena protokol HTTP itu berjalan di atas TCP. Kecuali untuk HTTP versi 3 ya, itu di atas UDP. Tapi di sini sepertinya defaultnya adalah HTTP 1 atau 2, jadi pakainya TCP. Nah, di sini saya tadi juga cek ini ya. Oh, udah hilang ya sepertinya. Oke, saya coba buka ulang lah ya. Tokyo Stream-nya. Kayaknya tadi di sini. Oh, ini di net. Nah, ini. Nah, kalau dibaca di dokumentasi, ini TCP stream itu adalah apa ya? Objek yang digunakan untuk menampung stream TCP. Nah, stream TCP sendiri adalah komunikasi antara lokal dan remote, atau soket lah ya, soket antara lokal dan remote. Nah, kalau kita lihat di sini ada connect, ada accept. Jadi TCP itu kan soket itu kan komunikasi ya antara dua device. Biar mudah, device-nya saya namai aja dengan klien dan server. Klien itu nanti yang kontak ke server, server yang menerima. Jadi kalau kita pakai connect berarti dia sebagai klien, kalau dia pakai accept dia berarti sebagai server dari TCP. Itulah gampangnya. Udah sih, gitu aja sih kalau TCP ya, TCP stream. Jadi untuk membuka koneksi aja, membuka soket, membuka jalan antara klien dan server, gitu aja sih. Nah, ini kemudian dimasukin ke Tokyo I/O. Tokyo I/O ini, oh ya, tahu TCP stream tadi punyanya Tokyo ya.
Kemudian ini sebelum masuk ke HTTP itu stream ini harus dibungkus lah ya, dibungkus dengan library dari Hyper. Nah, ini Hyper Util ini ya. Jadi library-nya dari Tokyo dibungkus ke library dari Hyper. Preparation untuk dilakukan operasi yang melibatkan library Hyper. Nah, setelah ready ini dibungkus jadinya IO dengan format TCP IO, Tokyo IO, kemudian TCP stream. Nah, ini kalau udah dibungkus masuk ke handshake. Nah, ini tadi saya agak bingung juga ya kan karena handshake ini punyanya TCP apakah punyanya HTTP, karena gini, TCP connect ini sudah termasuk handshake sebenarnya. Jadi handshake ini pasti punyanya HTTP ini ya. Nah, HTTP 1 itu seingatku nggak ada handshake sih. Kalau HTTP 2 ada memang. Kalau HTTP 2 itu begitu connect dia langsung tuker informasi berapa window width-nya atau konfigurasi awal lah. Salah satunya window width. Gitu. Kalau HTTP 1 kayaknya nggak usah deh, langsung aja kirim request ke server, lalu server akan terima. Membalas, bukan ya terima sih, terus membalas gitu sih. Tapi setelah saya analisis juga ya ketika offline, nah ini dia, ternyata handshake di HTTP 1 itu ternyata preparation untuk membuat objek klien HTTP gitu ternyata. Nah, inilah ya kodenya seperti ini. Nah, kemudian tadi kayaknya saya nganggap ini sender, ini receiver. Sini sender HTTP, ini receiver HTTP. Ini ternyata bukan ya. Ya memang sih, tapi nggak sepenuhnya salah sih. Ini memang handshake ini memang membuat channel, cuma alurnya itu nggak seperti itu ternyata. Jadi ini saya baca-baca juga ini tadi ya di source code-nya si HTTP 1 yang dari library Hyper itu ternyata memang ini dibuat channel. Nah, bener kan ya? Buat channel TX dan RX. Nah, ternyata TX ini RX ini langsung dipassing ke connection ini ya. Jadi connection ini ngambil proto ini ngambil CD ini ngambil RX. Jadi gampangannya kalau saya ngirim ke sender langsung terima oleh connection. Gitu ya. Jadi bukan sender ke server MikroTik kemudian kembali baru ke connection, itu enggak ternyata. Jadi sender langsung ke sini. Dan ini tipenya itu bukan byte ya. Ternyata ini tipenya adalah send request. Nah, send request itu di dalam send request itu ada request dan response gitu ternyata. Jadi requestnya HTTP, responnya HTTP itu dibungkus jadi satu, jadi send request. Send request ini dibungkus lagi jadi TX-nya si channel ini. Kemudian diterima oleh ini connection. Nah, karena ini langsung ke sini, ini perlu diproses. Jadi ternyata ini ada Tokyo Spawn. Tokyo Spawn itu menjalankan kode di thread lain. Nah, ini tadi saya juga bingung ini kenapa kok di cek errornya gitu loh. Ternyata ya seperti ini. Jadi ini sender, ini connection. Connection itu langsung dioper ke thread lain. Jadi sender ini tetap di sini, connection ini udah masuk ke thread lain. Dan ini connection await ini menjalankan operasi lah. Jadi dia kan connection kan terima message dari sender. Ya kan, sender tadi kan ketika dikirim kan yang penerima ini. Nah, con await ini mendengarkan apa yang dikirim, kemudian kalau itu request berarti nanti dikirimkan ke server, kemudian kalau itu ternyata
data dari server, berarti dia langsung masukin ke sender. Bukan sender sih, ini loh respon ini ya yang ada di sender gitu ternyata. Ya bingung ya, emang bingung sih. Nah ini yang saya khawatir ini authority ini loh, kenapa kok dia harus ada. Coba sih, saya mau hapus. Soalnya harusnya sih udah diwakili dengan URL, kenapa harus ada authority lagi gitu loh. Coba sih saya jalankan tanpa ini ya, tanpa authority ya, karena ya meskipun satu kode itu kalau memang nggak perlu ya itu kan membuang-buang resource ya kan. Meskipun satu kode, kalau requestnya banyak ya kerasa servernya meskipun satu baris kode. Nah ini kan bener kan, tanpa harus bikin authority ini tetap bisa kan, harus, karena memang Yuri ini ya udah mewakili sebenarnya URL. Oke. Nah bener kan, ada yang nggak penting juga kan. Oke, jadi gitu ya request. Ya, jadi ini cuma bikin request saja ya, bikin request saja. Nah kemudian request itu dikirimkan ke sender ngirim send request. Jadi sender ini dikirimi request, habis itu diterima oleh si connection tadi posisi udah di thread lain ya, kemudian diproses, kemudian dikirim ke server. Nanti dapat data dari server masuk ke connection, diproses di sini, di await, kemudian kembalikan ke response. Respon nanti kembali ke sini sebagai jawaban dari send request. Jadi ini enak sih sebenarnya. Jadi untuk masalah I/O, masalah pengiriman, penerimaan HTTP itu dijalankan di thread lain yang berbeda dengan thread utama. Wah ini keren ini berarti. Ya meskipun setelah tadi ya mengirimkan request ini si Anu juga jadi nganggur ya thread utama, tapi gak apa-apa lah. Thread utama biar ngerjain sesuatu yang lain, jadi ganti-gantian lah. Biar gak capek prosesornya ya. Bukan prosesor sih, ya threadnya biar gak capek. Oke, ini sudah ya res. Kalau ini sudah pasti paham lah ya. Ini ngecek status saja, statusnya HTTP. Kalau dari server ngirim oke ya oke, kalau enggak ya ginilah. Nah ini nanti tentunya akan diganti ya. Oke itu aja. Setelah itu saya mau ekstrak sini. Oke, saya mau taruh di main dulu ya, karena nggak penting juga sih mengekstrak kode ini ke modul lain untuk saat ini ya, karena saya harus ini dulu memastikan ada fungsi yang bisa diekstrak dari ini ya, dari pengambilan website, pengambilan ya gitulah. Oke, di sini oke, ini untuk sekarang saya mau ekstrak aja ini fungsi get untuk ngambil data dari server. Ya, ini kan awalnya kan statis ya, statis untuk mengambil data REST PPP profile. Nah, ini saya akan ekstrak agar saya tidak menuliskan kode sebanyak ini berulang kali untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari MikroTik. Cara yang lebih mudah ya tinggal di copy aja. Oke, di sini saya bikin fungsi get. Ini jangan get lah, apa ya? Get HTTP request get gitu aja.
Gini mungkin ya, send get request kebalik, bahasa Inggris sih kebalik. Nah gini, nah ini yang perlu dibuat variabel ini ya, URL ini perlu buat variabel. Jadi di sini URL. Nah gini ya, berarti ini diganti jadi URL. Oke, nah kalau ini URL ini nggak bisa di unwrap sih, ini harus dicek ini, karena ini URL ini belum tentu bisa diparsing ke Yuri, tergantung dengan apa yang diinputkan. Nggak seperti tadi, kalau ini udah pasti, yang di bawah itu udah pasti benar. Jadi di sini saya buat dulu resultnya. Untuk result ini sama aja lah ya, pakai string aja sementara. Ke depan juga gitu sih kayaknya, string. Bukan, ke depannya nanti saya mau bikin pakai byte. Kemudian errornya pakai yang universal aja lah ya, pakai std error. Nah, pakai yang dinamis. Jadi apapun yang mengimplementasikan error ini bisa masuk. Oke, untuk pot ini ya. Oh iya, berarti saya harus ambil skema ini ya. Skema. Saya mau coba lihat apakah di sini ada skema. Wah, mantap ini ya, ada skema ini. Oke. That's good. Wah, ini berarti saya harus gini, match. Bisa nggak sih ditaruh bawah aja, match skema. Oke, itu ada option ya, ini keluarannya. Ya, oke, berarti di sini kalau bukan ya, sum kayaknya. Sum. Kemudian itu skema. Waduh, skeme, sorry. Bentar. HTTP Yuri skeme. HTTP, waduh. Bentar ya, sini saya harus kemana ini? HTTP 1 Yuri skeme. Oke, coba ya. HTTP 1 Yuri. HTTP 1 nggak mau, atau mungkin lewat hyper ya. Bentar, di bawah tadi ada HTTP 1. Waduh, ke client connection HTTP 1 skeme. Bukan. HTTP 1. Ini serius, skemanya nggak ada apa yang diekspor. Bentar. Pasti ada. Hyper. Skema. Nggak ada dong. Yuri mungkin. Skema please. Nggak ada. Oke. Hyper. Yuri get skema. Skeme, sorry. Skeme. Oke. Ada scheme str. Oke, scheme str. Oh iya, ada dong. Nah, kalau gini lebih enak sih. Lebih enak. Jadi gini bisa langsung main di string HTTPS ya. Oke. Nah, gini aja lah ya. Kalau HTTPS 443, kalau selain itu adalah 80. Oke, jadi portnya ini kalau HTTPS itu 443, kalau
bukan HTTPS itu 80, apapun itu ya, termasuk WebSocket atau apa, nggak peduli. Kemudian kalau misalkan port ini ada, ternyata dia pakai port yang ada di URL ya, kalau ada. Kalau nggak ada baru dia defaultnya ini gitu sih. Lanjut ke address. Ini address masih sama, stream masih sama, sender sama lah ya, sama. Authorization sementara sama aja dulu, pakai ini basic sekian. Rest oke sih, sepertinya sudah oke ini ya. Sekarang waktunya saya uji. Nah, yang tadi get ppp profile ini saya akan hapus semua ini ya. Nah, nanti saya bikin aja variabel response yang akan memanggil http send get request. URL-nya tadi udah saya cut. Nah, kemudian tinggal di await tanda tanya. Udah sih, gini aja. Harusnya dia tinggal return response. Bukan. Nah, gini aja lah ya. Gak bisa dong. Oh, oke. Nah, oke. Oke, respon. Udah sih harusnya. Oke, saya coba cek ya. Mudah-mudahan jalan. Ayo please. Nah, mantap. Bisa jalan. Ya udah sih. Untuk ekstrak sudah berhasil. Sekarang saya tinggal bikin untuk API yang lain ya. Nah, ini tadi passwordnya admin. Waktu saya tinggal 20 jam, masih lama. Oke, saya mau coba ngambil secret ya, ppp secret print. Oh, belum ada ya. Ada guys. Apa ya program ding kayaknya tadi apa di dokumen tadi. Nah, ini saya nyari ini. Oke, connect. Oh, passwordnya hilang, remember. Nah. Oke, saya akan coba bikin secrets, kemudian saya akan ambil dari API di misalnya ya, service-nya ini PPOE, default profilnya 5 Mbps. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan ambil dari API. Nah, untuk mengambilnya ini ya tinggal copy aja lah ya, karena tadi sudah diekstrak ya. Nanti saya tinggal ganti ini aja, belakangnya aja itu. Berarti ppp secret. Nah, ini berarti tinggal gini aja, result. Udah deh gitu. Coba run ya. Wih, bentar. Ini fungsinya belum saya ganti nih ya. Nah, oke, ini request yang pertama. Kayaknya udah oke ini ya. Jadi ini contohnya, ini 5 Mbps. Nama profil tadi sudah masuk. Kemudian ini untuk yang secret. Oh, tadi emang nggak set password ya, kok kosong. Tadi set password apa enggak sih? Kok kosong? Kok passwordnya kosong?
Oh iya, belum di set. Jadi saya harus memastikan juga ya passwordnya itu langsung terlihat ya, bukan di masking. Biar enak lihatnya, saya tambahin printlen di sini. Biar spasinya ada agak lebih lebar, jadi mudah terbaca. Nah ini ya, yang atas ini result dari PPP profile, yang bawah result dari PPP secrets. Dan di sini password sudah terlihat dengan jelas ini ya. Karena saya itu yang penting ini ya, password ini ya. Kalau permisinya itu nggak cukup, dia itu tertulisnya bintang-bintang gitu ya. Tapi ini sudah terbaca dengan clear text atau teks yang sebenarnya. Oke sih, sebenarnya itu aja sih untuk kali ini. Nah, berikutnya ini saya akan membuat objek. Jadi ini saya akan parsing jadi objek. Tentunya ini enggak semua ya, enggak semua ini saya ambil datanya. Saya akan ambil aja data yang penting-penting aja ya, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan gitu ya. Nah, ini karena ini banyak sekali ini ya, wah keren. Coba sekali lagi lah ya, coba sekali lagi. Oke sih, bagus. Nah kalau udah bagus ya, oh ya commit dulu. Ini adalah ekstrak apa ya tadi, ekstrak send request to FTP server function. Oke. Udah sekian kali ini. Oke, saya stop ya.